Jangan pernah kita mengorbankan harga diri kita hanya buat perut. Seburuk-buruk tempat yang kita isi itu adalah perut. Betapa banyak orang yang rela melakukan apa saja demi perutnya kenyang. Itu salah. Lebih baik kita mati kelaparan daripada kita mengorbankan iman kita. Islam sangat mengharamkan malah yang namanya ngemis minta-minta itu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik kita meninggal aja kepalangan daripada kita minta-minta, ngemis-ngemis. Rumah makan gratis ini konsepnya itu mengubah penerima duafa, penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Itulah konsep rumah makan gratis. Mengubah penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Saya izin duduk aja ya, soalnya ini orang tua saya semua, guru saya semua, jadi saya duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sangat merasa senang, bahagia sekali bisa silaturahim dengan orang-orang soleh, hamba Allah yang istimewa. Ada guru-guru kita dari Padepokan Welas Asih, Ustadz Bayu, Masya Allah, dan juga ada saudara-saudara kita, guru-guru kita, Masya Allah, bahkan anak-anak santri dari Pondok Pesantren Alam Islamic Center. Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu adik-adik mungkin masih ingat ya, datang ke masjid ini belum ada dinding-dinding yang kita lihat seperti sekarang ini. Belum ada atap, sampai ada lampu warna biru kayak kabin pesawat. Masya Allah. Iya deh ya. Belum ada kipas angin, belum ada apa-apa. Bahkan di sini ada Pak Kusnen, pengusaha warung nasi Padang, rumah makan Padang. Ini Pak Kusnen ini yang punya sederhana nih, Masya Allah. Kita doakan usahanya makin sukses, makin lancar. Amin ya Allah. Pertama kali Pak Kusnen datang ke sini masih tanah, belum ada bangunan sedikit pun. Peletakan batu pertama, belum ada pondasinya ya. Hari ini kita bisa sholat berjamaah di masjid ini. Tentulah ini adalah suatu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya membangun masjid ini pun bukan karena ada modal uang miliaran, tidak punya. Berawal dari pertama kali hanya sebuah keinginan, cita-cita dan mimpi, pengen bangun masjid. Nabung dari tahun 2016 sampai tahun 2022. Sekarang ini belum nyampe setahun. Belum lama ini. Beli tanah 2022. Saya ngomong ke bapak mertua, ngomong ke istri, ini saya beli tanah bukan buat bangun rumah, bukan buat bangun apa-apa, bukan, tapi buat bangun masjid. Langsung berpikiran dari mana duitnya. Sedangkan kita cuma punya uang pas-pasan untuk beli tanah. Akhirnya berdoa sama Allah. Langsung ketemu sama Pak Rudi. Pak Rudi itu kontraktor bagian pembangunan masjid ini. Ngomong, Pak Rudi, kalau bikin pondasi kira-kira habis uang berapa? Kata Pak Rudi 30 juta katanya. Oh, saya cuma ada duit 12 juta. Kurang. Ya, bismillah lah. Nabung lagi. Tahu-tahu dapet lah duit 30 juta. Saya ada isi acara di Bali waktu itu, saya kasih ke Pak Rudi. Pak Rudi, ini uang 30 juta, tolong dibikinkan pondasi. Bismillah. Terus saya menggelar acara peletakan batu pertama. Saya pergi ke Bali untuk menghadiri acara. Saya pulang dari Bali, tiba-tiba, Masya Allah, jadinya seperti ini. Jadi betul-betul tidak ada modal. Modalnya dari mana? Dari Allah. Sama kayak rumah makan gratis.
Betapa banyak ya Pak Kusnen warung nasi Padang yang saat COVID itu sepi sampai bangkrut, banyak. Nah, rumah makan gratis malah buka cabang, lebih banyak lagi cabangnya. Porsinya lebih ditambah lagi, makanannya dibikin lebih enak lagi. Masya Allah. Dananya dari mana? Dari Allah. Saya pernah ditangkap polisi. Nggak ditangkap sih, cuma didatangi oleh polisi. Nggak nyampe di penjara tuh nggak. Didatangi oleh polisi. Dia nanya, ini rumah makan gratis, uangnya dari mana? Terus ada lagi temannya yang bilang, bisa jadi ini komplotan ISIS katanya. Teroris. Yang bantu biaya uang ini. Dicarilah. Berangkas saya dibuka, kamar segala macam itu dicari, nggak ada uangnya. ATM dibuka, nggak ada saldonya pula. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Qadarullah, gara-gara dia lihat ATM saya uangnya nggak ada, sampai sekarang bapak polisi itu jadi donatur rumah makan gratis. Masya Allah. Saya juga pernah di stopin oleh polisi bawa anak santri di Surabaya. Jemput anak santri, nganter ke pondok pesantren, tahu-tahu di perjalanan di stop oleh polisi, ditanya SIM, SNK, gitu. Terus ada satu temannya bilang, saya kayak pernah lihat bapak ini katanya. Di mana ya? Di mimpi Pak, saya ajak bercanda bapak itu. Mungkin di mimpi Pak, saya bilang. Enggak, benar ini, saya pernah lihat katanya. Mas yang buka rumah makan gratis ya? Iya Pak, saya bilang. Masya Allah, lah langsung pelukan. Terus saya dilepas. Udah Pak, jalan aja katanya. Udah nggak apa-apa. Tapi saya salah Pak, lewat jalur kiri. Jalur kiri itu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh dilewatin. Nah, bahu jalan. Akhirnya dilepas oleh Pak polisi itu. Terus Pak polisinya minta nomor rekening. Saya kasih nomor HP. Tetap dia WA saya minta nomor rekening. Saya kasih nomor rekening. Dia donasi uang sebesar 3 juta rupiah. Tapi itu donasi terakhirnya dia. Setelah donasi meninggal dunia. Itulah cara Allah mematikan manusia dalam keadaan beribadah, bersedekah. Dan itu nikmat sangat luar biasa, Masya Allah. Di kota wisata, di klaster Paris, itu ada ibu-ibu datang ke rumah makan gratis, nyumbang duit 2 juta untuk dibelikan sembako. Yang mana sembako itu diminta sama dia dibikin paket, 20 paket. 10 paket dikasihkan ke tukang sapu, 10 paketnya dikasihkan pembantu-pembantu yang ada di kota wisata. Nah, dia sendiri yang akan membagikan 10 paket itu. Setelah dia ngasih uang 2 juta, sudah kita siapin paket sembakonya, kita kirim ke rumahnya 10 paket. Yang 10 paket saya bagikan ke tukang sapu. Sembakonya belum dibagikan oleh ibu itu meninggal. Meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan bersedekah juga. Di hari Jumat, di bulan suci Ramadan. Saya ngomong sama istri, Dek, yuk kita berdoa, mudah-mudahan nanti kita meninggal di hari Jumat di bulan suci Ramadan. Pas hari Jumat itu dapat kabar ibu yang kemarin ngasih duit yang meninggal, bukan saya yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan usia kita yang bertambah nanti bermanfaat. Semuanya, mudah-mudahan saya doakan semuanya, kita semua dikasih umur yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Gak cuman hartanya, ucapannya bermanfaat, semua tindakannya bermanfaat, apa yang dia lakukan bermanfaat, menjadi contoh yang sangat baik untuk generasi ke depan nanti, insya Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi dari kisah-kisah ini, kisah nyata ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita kalau mau berbuat baik itu tidak perlu nanti-nanti, tidak perlu nunggu kaya. Bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Tidak akan pernah miskin orang yang melakukan kebaikan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya.
Tidak akan pernah Allah bikin miskin. Mana mungkin kita miskin? Kita sedekah cuma satu, Allah ganti 700 kali lipat. Akan tetapi jangan kita berharap kepada makhluk kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita meminta dan memohon apapun. Nah, jadi siapapun yang mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak perlu ditunggu perintah. Ya, anak-anak santri juga. Ya, ada sampah, ambil, taruh di tempatnya. Ada paku di jalan, ambil, ya, singkirkan. Ya, kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan, pasti akan ada balasannya. Sekecil apapun keburukan, juga pasti akan ada balasannya. Ya, yang terakhir yang mau saya sampaikan, saya hanya mengingatkan pesan baginda Nabi SAW. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Saya sedih. Terkadang di rumah kita banyak makanan, kita tidur dalam kondisi kenyang. Tetangga-tetangga kita, orang di sekitar kita masih ada yang kelaparan. Itulah kita buka rumah makan gratis untuk mengantisipasi. Jangan sampai di sekitar sini ada yang mati kelaparan, 3 hari tidak makan, 2 hari tidak makan, kekurangan gizi, kelaparan. Makanya kita buka rumah makan gratis. Itulah tujuannya. Dan kita betul-betul paham bagaimana rasanya di saat tidak memiliki apa-apa. Saya pernah ngalamin kelaparan. Dulu saya merantau ke Jakarta, tidak punya kenalan, tidak punya siapa-siapa, belum punya istri, keluarga jauh di kampung. Malam-malam saya jalan kaki, ngelihat orang makan, saya liatin, berharap, wah ya Allah, tidak boleh berharap sama manusia. Ya, kepingin saya ya sisa makanan dia tuh buat saya. Tapi ya udah, saya tahan aja lah, jalan lagi saya, sampai saya menuju ke masjid, minum air masjid itulah. Besoknya ada mobil mundur, saya parkirin, dapat duit 2.000, alhamdulillah, bisa beli roti untuk bertahan hidup. Jangan pernah kita mengorbankan harga diri kita hanya buat perut. Seburuk-buruk tempat yang kita isi itu adalah perut. Betapa banyak orang yang rela melakukan apa saja demi perutnya kenyang. Itu salah. Lebih baik kita mati kelaparan daripada kita mengorbankan iman kita. Islam sangat mengharamkan malah yang namanya ngemis, minta-minta itu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik kita meninggal aja kepalangan daripada kita minta-minta, ngemis-ngemis. Rumah makan gratis ini konsepnya itu mengubah penerima duafa, penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Itulah konsep rumah makan gratis. Mengubah penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Mudah-mudahan nanti Ustadz ya, tower 4 lantai di belakang masjid ini bisa terbangun. Amin, amin. Kita bikin sekolah gratis, sekolah tata boga. Jadi semua teman-teman, termasuk Pak Kusnen juga ya, siap bantu ya, bantu untuk pelatihan untuk biar rakyat kecil ini yang tidak punya ide, tidak punya modal, tidak punya ilmu untuk memulai usaha, bisa sekolah, bisa belajar di masjid rumah makan gratis. Kita mau bikin sekolah. Sekolah itu tidak cuma TK, SD, SMP, SMA, tapi yang tua-tua juga saya suruh sekolah. Sekolah apa? Sekolah bikin somai, sekolah bikin masakan Padang, sekolah bikin bakso, sampai dia dapat sertifikat, betul-betul terjamin masakannya enak, baru kita carikan modal, carikan tempat biar dia jadi pengusaha. Yang hari ini dia miskin, insya Allah tahun depan dia tidak miskin. Hari ini dengan terpaksa dia nerima sedekah, nerima modal dari masjid, mudah-mudahan nanti tahun depan dia ngasih sedekah. Itulah harapan saya, mengubah penerima sedekah
menjadi pemberi sedekah. Dan harapan saya juga mudah-mudahan nanti kalau kita semua ini meninggal, ya, apa yang kita lakukan semasa hidup kita itu betul-betul menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Makanya perjuangan ini tidak selesai sampai di sini, tapi kita baru memulai. Kita mulai perjuangan ini dengan bismillah. Semoga perjuangan kita ini bisa sukses sampai suatu saat nanti ketika kita meninggal, perjuangan ini akan berbuah hasil amal jariah. Amin. Jadi sekolah itu bukan hanya untuk anak TK, SD, SMP, SMA, enggak. Ya Ustaz Malik ya. Jadi sekolah itu untuk yang tua-tua, yang miskin-miskin, yang janda-janda, datanglah ke masjid. Ya, saya sedih. Kadang-kadang ini warga kampung, kenapa yang warga kampung ini yang penduduknya banyak, yang tapi yang ke masjid ini cuma sedikit. Nah itu, apa ada yang Kristen, apa Konghucu, Hindu, Buddha kan itu kan. Makanya tugas pengurus masjid silaturahim, datang ke kampung-kampung, silaturahim datang. Gitu. Tanya kabarnya, bagaimana kabarnya. Entah di rumahnya tidak punya beras, kasih beras. Tidak punya apa, ada masalah apa gitu. Yang penting ngajak dia datang ke masjid sini. Ini rumah Allah, terbuka untuk umum, siapa saja, 24 jam non-stop, tidak pernah ditutup. Makanya kunci ambil nih, kunci-kunci itu ambil. Jadi nggak usah pakai kunci-kuncian lah, udah. Penting ada orang yang jaga. Kamar mandi juga nggak boleh dikunci, haram hukumnya. Saya haramin, bener. Iya, saya udah nyumpain, tapi mengharamkan, haram hukumnya nutup masjid, dikunci-kunci, nggak usah dikunci-kunci. Nggak boleh. Kamar mandi nanti dikunci, orang mau buang air besar, buang air kecil, dikunci. Apa yang dipaling ke kamar mandi itu? Buka, tidak boleh ini. Nah, jadi warga-warga kampung kalau bisa datang ke masjid. Gimana caranya ya? Bikin program. Setiap hari Jumat saya minta nanti di sini ada makan gratis, es krim gratis, ciki-ciki gratis. Nah, setiap sholat zuhur kasih ada nasi bok gratis, minuman seger itu gratis. Ya, biar orang datang ke masjid. Nanti kalau jamaahnya udah rame, baru kita kasih gentong. Nggak usah pakai kotak infak, pakai gentong aja. Nggak ada kan kotak infak sini kan? Ada nggak kotak infak di masjid ini? Nggak ada. Belum bikin. Pakai gentong aja, nggak usah pakai kotak infak. Gentong. Tahu nggak gentong? Gentong itu nanti fungsinya buat apa? Jadi kita infaknya nggak usah dengan duit. Infaknya dengan beras saja. Beras 1 liter, apa setengah liter, apa segenggam. Bawa dari rumah. Datang, ambil wudhu dulu dari rumah, datang ke masjid bawa beras. Kalau saya masih kecil dulu ini, bawa minyak literan itu, kalau mau belajar ngaji, bawa ngasih ke guru kiai, nih saya kasih minyak literan, 1 liter saya kasih, beras 1 liter. Nah nanti di masjid ini, kita siapin gentong di depan itu, saya minta nanti jamaah-jamaah itu, isilah 1 liter apa 2 liter. Nah nanti beras itu kalau sudah penuh, disalurkan ke panti-panti asuhan yang ada yatim piatu, pondok pesantren, yang jompo-jompo, warga-warga kampung sini. Nah, itu bagikan berasnya. Barakallahu fikum, itu aja yang saya sampaikan. Visi misi rumah makan gratis tadi yaitu insya Allah mohon doanya juga akan membangun sekolah gratis. Sekolah untuk siapa saja, nggak cuma anak TK, SD, SMP, SMA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.